pencemaran nama baik atau kemudian juga fitnah. Tapi kok bisa ada pasal-pasal yang kemudian diseludupkan gitu, ya? Di dalam hukum pidana, penerapan pasal itu harus melihat pada kualifikasi delik. Apa itu kualifikasi delik? Yaitu penerapan pasal harus sesuai dengan peristiwa pidana yang diduga adalah mengandung kejahatan. Peristiwa pidananya kan yang diduga ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah berkaitan dengan objek ijazah. Apa hubungannya dengan penghasutan? Apa hubungannya dengan pengerusakan dokumen? Ini satu rel kereta api, tapi coba dipaksakan dua rel kereta api, akhirnya yang terjadi adalah dua kereta api berjalan di rel yang berbeda. Padahal sebetulnya ini yang harus kemudian menjadi challenge hukum buat kita adalah kita buktikan dulu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Itu catatan kami yang pertama, Pak Karni. Kemudian yang kedua, pasal-pasal yang kami sebut sebagai pasal penyeludupan ini diterapkan karena untuk memenuhi apa yang disebut sebagai dasar penahanan dalam pasal 21 KUHP. Pasal penahanannya kan ada pertimbangan objektif, yaitu ancaman pidana harus di atas 5 tahun, dan kemudian yang kedua alasannya adalah subjektif, yaitu akan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau kemudian menghalang-halangi penyidikan. Kalau kemudian kita lihat 310 311 KUHP memang tidak bisa dilakukan penahanan, termasuk 27 Undang-Undang ITE. Karena itu pasal-pasal yang diterapkan ini menurut saya memang ini menjadi satu catatan kritis buat kami bahwa apa yang diteliti oleh RRT terutama ya, yaitu kami sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, sebenarnya kan basisnya penelitian ilmiah. Kalau basisnya penelitian ilmiah, maka harus dilawan juga dengan penelitian ilmiah. Tadi saya mau masuk kepada apa yang dipresentasikan oleh Andi Azwan. Andi Azwan menampilkan beberapa ijazah. Ya nggak ada masalah, tapi kan pokok perkara kita ijazah Pak Jokowi. Tidak apple to apple, kita membandingkan satu ijazah yang dipersoalkan itu kan personal, bukan persoalan orang lain, person Pak Jokowi yang dipersoalkan gitu. Seharusnya Bang Andi dan yang lain, kalau mau debat Mas Roy Suryo dan CS, ya tampilkan ijazah Pak Jokowi. Itu fair. Sehingga kita dalam membantah argumen-argumen ilmiah yang ditampilkan oleh Mas Roy, ya kan? Tapi kemudian yang dilakukan adalah hasil penelitian ilmiah ini kemudian ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga kemudian yang terjadi adalah kita mengaburkan hasil penelitian ilmiah yang begitu terang benderang bahwa ijazah ini oleh Mas Roy Suryo dikatakan 99%